Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat hidayah, rasa bahagia, kesehatan dan umur panjang untuk kita semua. Yang paling saya syukuri hari ini adalah saya bisa bermanfaat untuk saudara-saudaraku yang ada di Rumah Sakit Bayangkara ini, yang sama-sama kita hormati pimpinan kita, orang tua kita, guru kita, karungkit kita, Bapak Kombes, lengkapnya Pak, Mas Rudi. Ya, mohon izin Pak, karena dadak juga ini. Saya merasa berbahagia karena bisa bermanfaat di kampung halaman saya. Di kampung halaman saya Pak, saya terlahir 52 tahun yang lalu di kota ini. TK, SD, SMP, SMA saya lalui di sini, dan saya juga bangga karena melihat rumah sakit ini sudah berubah. Saya lihat Bayangkara ini, lihat kok kecil amat, di rumah sakit polisinya banyak, juga melayani masyarakat, tapi kok kecil. Jadi bayangan saya tadi Pak, maksudnya saya akan datang di rumah sakit yang sama yang ada di bayangan saya. Betapa kagetnya saya melihat rumah sakit yang sangat profesional bentuknya, desainnya. Ya, saya kaget di kampung saya sudah ada rumah sakit Bayangkara yang sebesar ini. Alhamdulillah. Saya izin kalau banyak orang berasumsi saya adalah pakar komunikasi, sebenarnya itu salah. Karena saya ini aslinya seorang arsitek. S1 saya bidang arsitek, S2 saya bidang entertainment, S3 saya bidang ilmu tafsir Quran. Jadi doktor saya itu bidang tafsir Quran. Padahal saya adalah orang yang tidak pernah sekolah pesantren, tidak pernah di madrasah. Jadi hal yang paling berat di dalam proses saya belajar itulah S3 saya. Saya harus belajar sesuatu yang saya tidak pahami. Dan saya sekelas dengan kiai-kiai Pak. Bahkan mereka bertanya kepada saya, kenapa kok Anda kuliah di kampus ini? Ya, kampusnya saja serem, perguruan tinggi ilmu Al-Quran. Serem dengarnya. Jadi saya sekelas dengan kiai-kiai, lalu mereka bertanya kepada saya, apa alasan Anda kuliah di sini? Saya katakan saya tersesat ke jalan yang benar. Dan lucunya, di antara kurang lebih sekitar 30 orang para kiai itu, saya yang bukan kiai, saya yang duluan doktor dari mereka. Saya buktikan bahwa untuk yang pertama, untuk dengan Polri, saya bukan orang yang asing menjadi Polri, karena saya cukup lama menjadi dosen di Pusdiklantas Polri. Ya, saya juga ngajar komunikasi sana Pak, maksudnya. Saya juga ngajar di Baitelkam di Mabes, kalau ada pelatihan, juga mengajar teknik pendidikan. Saya juga nggak tahu awalnya bagaimana sampai saya akhirnya juga terjun ke pendidikan. Salah satu kasus besar yang saya ikut terlibat bantu membongkar itu kasus pembunuhan anak kecil yang ada di Polda Bali. Waktu itu Kapoldanya Pak Roni Sompi. Beliau langsung minta telepon saya, berangkat ke saya. Saya melihat ada 2 grup yang sudah melakukan pendidikan tapi tidak tuntas. Lalu saya disodorkan untuk membentuk tim baru. Saya bilang nggak perlu, saya sendiri, saya coba. Tapi saya tidak mau baca BAP yang sudah ada, karena saya takut terkontaminasi dengan cara bertanya. Sehingga saya memeriksa sendiri dengan pola saya. Alhamdulillah, 4 hari tuntas dengan pendekatan komunikasi. Hal inilah yang mulai minta diajarkan di polda-polda. Akhirnya saya kelilinglah Indonesia ngajari ilmu yang saya beri nama hipnoforensik. Jadi itu ilmu buatan saya. Ya, saya buat untuk membantu Polri melatih tenaga-tenaga pendidik dengan cara pendidikan expired. Saya kasih nama seperti itu. Makanya juga dekat dengan Donkes yang ada di Aceh. Ya, pada saat itu Kapoldanya adalah Pak Iskandar Shah.
lalu dilanjutkan oleh Kapoldanya Pak Irjen Hussein. Ya, saya terlibat di dalam penanganan kasus penembakan 4 lokasi orang Jawa. Ya. Jadi saya juga ikut bantu menyelinap masuk di kamp. Jadi saya diinapkan di markas Jablimo. Dan kasus yang paling lucu yang saya tangani, saya harus menyamar menjadi anggota Polri untuk memeriksa anggota Polri di kantor Polda. Ya, mungkin ada yang pernah dengar isunya, kasus ini terjadi pada Wakapolres Blitar. Sampai sekarang saya yakin dia tidak tahu saya siapa. Tapi waktu saya masuk di ruangan, badannya lurus. Karena pasti dia pikir saya kombes. Sebenarnya Pak Marsudi kombes asli, saya kombes jadian. Yang satunya komisaris besar, saya komisinya yang besar. Baik, saya izin kalau memberi materi itu jarang duduk Pak, karena kita berbicara tentang komunikasi efektif, maka saya tidak efektif kalau di sini. Saya izin Pak, boleh saya ke depan. Satu hal yang saya ingin tekankan bahwa kita bekerja di rumah sakit. Rumah sakit ini dari awal sudah salah secara nama. Kalau pakai pendekatan ilmu saya. Dari beberapa tahun saya ngomong sama Menteri Kesehatan, tolong rumah sakit itu diganti menjadi rumah sehat. Akhirnya apa? Ada efek komunikasi yang terjadi kalau tempat ini tidak segera diganti namanya. Siapa yang senang datang ke rumah sakit? Namanya aja rumah sakit. Orangnya sakit, dibawa ke rumah sakit, yang ada tambah sakit. Karena rumahnya sakit. Lihat lagi, petugasnya sakit semua. Ya kan? Sakit apa? Ya sakit komunikasi. Dokter itu mestinya sebagai citranya sehat. Tapi kalau ada dokter alisnya itu kok begini, dia parah. Pasien datang lihat mukanya, tidak bisa sembuh, susah. Bu, sakit apa? Inilah akibat kita tidak paham. Ada lagi jagonya, sakit apa? Jago kalau naik ini Pak, sudah itu sombong. Filosofinya dari mana? Dari mata. Mata kalau lihat lurus, rata, lihat ke bawah, merendahkan. Tapi kalau orangnya tinggi, terpaksa saya gini. Berarti di bawah. Kalau kita takut, orangnya di atas. Kita gimana kalau takut? Kan gini kan, orangnya di atas. Tapi kalau orang kecil, kita gini. Baik. Jadi kalau ada di sini orang yang tidak paham ekspresi, jangan salahkan pelayanannya, pasti salah. Makanya kalau kita belajar ilmu filosofi, kita harus belajar tentang hakikat. Rumah ini rumah sakit. Oke, kita sama-sama jadikan rumah sehat. Tapi cuma satu. Silakan Anda survei ya. Dalam bahasa Inggris, rumah sakit itu apa? Pasti bahasanya positif. Hospital. Bahasanya positif. Bahasa Arab, rumah sakit itu positif. Yang berasal dari kata syifa, pengobatan. Di Indonesia, rumah sakit itu salah, tidak enak. Rumah sakit. Dulu dia lihat lagi, dia punya kwitansi sama sakit. Ya. Kalau kita mau berbicara tentang rumah sakit, yang orang cari rumah sakit adalah sehat. Kalau kita ingin melakukan komunikasi efektif, kita kembali pada filosofi. Apa itu sehat? Karena orang Indonesia begitu bicara sehat, larinya ke fisik. Cek kesehatan, pasti larinya kemana? Darah, jantung, apa lagi? Kadar gula, dan seterusnya. Yang diperiksa adalah fisik. Padahal sehat itu apa? Biar fisiknya bagus, tekanan darah bagus, keren, darahnya semua bagus, asam uratnya bagus. Kalau orangnya pelit, itu sakit. Kalau ada petugas rumah sakit yang datang kerja selalu terlambat, itu sakit.
kerja dikit-dikit aja ya. Jadi baru jam 12 sudah gini jalan. Apa? Itu rumah sakit. Atau ada petugas pelayanan kesehatan orangnya nggak bisa senyum, sakit. Ditambah lagi ayat di kepalanya bunyinya seperti ini, saya memang dari dulu nggak bisa senyum. Dengar kalian, saya memang dari dulu nggak bisa senyum. Tapi lucunya Pak Karutip lewat jalan ini, "Pagi Pak." Saya bilang, "Kenapa kamu senyum?" "Itu kan Pak bagus tadi, Karutip. Tadi ibu bilang tadi nggak bisa senyum. Tapi itu Pak Karutip." Mulai nggak sehat otaknya. Jadi sehat itu apa? Kalau kita tidak paham sehat, jangan mimpi bisa melakukan komunikasi efektif. Tak bisa. Belum saya bongkar apa itu komunikasi. Jadi saya kasih dulu filosofi yang paling bawah, ya. Berkomunikasi itu adalah mengekspresikan pikiran. Saya ulangi lagi, berkomunikasi itu mengekspresikan pikiran. Jadi kalau ada ibu-ibu kalau datang kantor hari-hari ini, inilah pikiran selalu ditekuk tangannya. Karena orang yang suka tekuk tangannya itu sebenarnya kadar sombongnya tinggi. Makanya kalau ketemu orang, "Din, berapa Din? Ya, mana ya? Baik, baik kamu kerja ya. Nah, iya gimana ya? Baik." Kenapa bisa begitu Pak Bagus? Karena saya mendalami ilmu psikologi komunikasi, bahwa orang yang baik dia selalu memamerkan aura yang tersemprot di dada kiri. Makanya orang sombong itu selalu ditutup dada kiri, dia tidak ketahuan. Atau dia tidak mau kasih dada kiri. Coba Bapak ngomong saya, Pak. Pak Bagus gitu. Pak Bagus pakai. Ya, apa Pak? Saya sombong nggak sama dia? Banget. Karena apa? Saya nggak beri dada kiri saya sama dia. Kasih contoh, Pak bilang, apa kabar? Saya sombongnya masih tertinggal 20%. Ini 20%. 20%. Jadi yang di sini 5%. Ya, yang saya tahu berapa? 95. Kalau saya kasih ini tinggal 20. Mestinya gimana? Pak Bagus, Pak, Pak. Tidak. Datang pasien, bawa kasar. Luar bentukannya. Apa Bu? Kamu bilang apa? Nah, lihat jam. Kita juga manusia butuh istirahat. Pas mau makan ya. Tuh. Ada apa Bu? Saya mau ambil obat. Nggak jadi jam dulu. Orang juga makan Bu. Nggak lihat cuma makan gitu. Sekarang adakah orang yang tak apotik membawa resep orang yang bahagia? Tidak ada. Kepikiran entah bapaknya, entah ibunya, entah anaknya, entah suaminya, entah istrinya. Jangan jadi petugas kalau kamu tidak siap melayani hamba Tuhan, apapun agama. Kita kan negara Pancasila, ada sila pertama. Cuma kadang-kadang kita salah tafsir terhadap sila pertama. Ketuhanan yang Maha Esa, kita selalu berasumsi Tuhan hanya satu, Tuhan hanya satu. Bukan itu esensinya. Ketuhanan yang Maha Esa itu apa-apa mau satu dan Tuhan. Jadi jangan layan, jangan senyum ketika sama Pak Karutip. Begitu lewat yang lain, ya, apalagi kadang-kadang ayatnya bersalah. Pak Bagus sebentar. Pak Bagus bilang kita aja harus jadi orang baik.
Saya baik Pak kalau orang baik. Kalau dia tidak baik, ayo tunggu dulu. Saya bilang, dari mana udah apa itu? Kalau teori itu beda. Saya baik bukan karena dia baik. Saya baik karena saya orang yang baik. Saya. Kalau bos, tapi kalau dia jahat, saya lebih baik lagi. Karena mungkin kebaikan saya kurang, makanya dia masih jahat. Saya baikin terus. Dan nanti kalau diinjak-injak, orang di Jakarta itu diinjak mahal. Bayar per jam 75.000. Namanya shiatsu. Tapi Pak Bagus nanti kalau dimanfaatkan, jangan kau mau tolong. Jangan kau mau tolong dimanfaatkan. Saya jawab, saudara muslim, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat. Jadi kalau ada rumah sakit ini mau memanfaatkan saya, manfaatkan memang saya masih dinas di rumah sakit ini. Itu orang sehat. Kalau baru 12 untung kau tidak ketemu Pak Alum di belakang. Kalau begitu kau siapa? Atau mundurkan diri saja. Kan capek tak? Orang hidup itu apapun agamamu, kita disuruh untuk istiqomah. Harus istiqomah, terus menerus. Dia tidak istiqomah, dia istirahat. Jadi mulai hari ini kita punya kode. Yang sakit itu kita sebut giring. G-I-R-I-N-G, giring, singkatan gilaringan. Itu kode kita di sini. Jadi kalau ada pelayanan di depan di front office, bukan gampang lewat giring. Itu kode langsung dia baik. Paham? Langsung ini para perwira giring. Jangan bilang senyum. Karena kapan kita ngomong senyum, kakak ini masuk di kepalanya. Kasihan, berarti dimarahin kan bisa bos. Kenapa kamu dia bukan bisnis? Jadi giring. Apa itu giring? Mau istilah, disuruh menyanyi. Seperti itu ya, Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan. Kenapa kita bisa begini? Kita pasti pernah mendengar ada sebuah istilah, jangan kerjakan sesuatu yang apabila kau tidak punya ilmunya. Bolehkah dokter ya digantikan sama bukan dokter? Ada pasien nih, pada dia bisa dijadi, kenapa? Nggak dokter, kalau lalu periksa pasiennya. Kan kalau dokter rumah sakit itu kan, saya bukan dokter, dia tidak tahu. Saya ini kan dulu pemain sinetron Pak. Makanya saya ikut dalam persatuan disebut dengan Politron, Persatuan Polisi Sinetron. Suatu ketika saya disurutin di daerah Bendungan Hilir. Di situ ada rumah sakit, namanya rumah sakit apa yang punya kata saya. Saya lagi berakting jadi dokter. Jadi dokter ini dengan jas dokter. Ada stetoskop sini kan. Tapi saya turun begitu Pak. Di ujung dari dia kan, kalau di dalam kita ditendang sama provosnya. Lagi asik, tabrakan. Tabrakan kepala. Saya itu dengan refleks sebab tidak paham, tidak sadar. Dengan baju dokter lari menyelamatkan orang. Semua orang yang di situ, dok, siapa yang dok ini? Itu pasiennya sudah, tenang. Ayo ini masuk. Kenapa tenang? Dia sudah melihat ada dokter yang menolong. Coba saya bikin eksperimen, ada pasien parah tuh, dokter ada 4, tapi dokter dia bilang, Bu, dokternya lagi kosong. Loh itu, tolong dok, tolong. Jadi ada psikologi komunikasi. Gitu. Nah sekarang saya tanya, bolehkah Anda bukan dokter
Nah kita kadang-kadang sebab kamu deh besok dinas berjalan di pelayanan depan, kita di sana minggu, di depan di semua. Nah ini orang dari komunikasi ini. Habis dirusak ini wajahnya rumah sakit Bayangkara. Satu Makassar bilang rumah sakit Bayangkara jelek pelayanan. Gara-gara kita salah kasih orang, salah tahu orang. Dia busuk-busuk, makanya semua kita tahu. Saya kasih contoh gini. Ini khususnya ibu-ibu perhatikan baik-baik. Alis ini Pak, lamanya saya belajar ilmu micro expression. Ini yang paling banyak membawa arti. Ini bukan kata-kata. Dia kau belajar ilmu kata-kata. Kalau kau belum belajar filosofi gerakan alis, tidak berarti kau punya kata-kata. Saya kasih contoh ya, sebelum saya kasih ini. Saya kasih contoh. Katakanlah kita sebut kata ayo. Ini sebelum kesini nih ya, biar paham. Ayo itu artinya apa sih? Kata aja. Saya akan mainkan kata ayo. Tolong Anda lihat artinya. Ya. Saya mau sama Dokter Ham. Dokter Ham, ayo. Satu. Saya ngomong sama Dokter Irwan. Dokter Irwan, ayo. Dua. Saya ngomong sama Pak Ham juga. Pak Ilham, ayo. Sama nggak itu artinya semua? Nah, hati-hati mami. Di sini sering orang Indonesia berantem. Nah saya maksudku baik, maksudmu memang baik, tapi suaramu salah. Coba perhatikan ya, saya ngomong seperti ini. Teman-teman sekalian, para petugas medis yang dirahmati Allah, kita bekerja sehari-hari, kita harus semangat. Perhatikan, semangat. Tidak boleh. Kita harus kuat. Apa yang salah? Apa yang salah? Yes. Kenapa? Ini saya mulai gabung dengan kanan. Bahayanya kalau kita baru kita kasih tahu dan begitu begini sekali. Ini bawaan. Tapi kenapa Pak ada kalau kita obat tipak ada tipak bahaya sih. Ini bawaan yang mana ini? Jadi sekali lagi rumus pertama itu misalnya kenapa ibu-ibu suka sekali hapus alisnya. Sudah hapus lucunya Pak, gambar bilang. Sekarang apa kau bikin? Gambar garis. Siapa yang dikasih hilang? Kasih kami. Kasihan Pak Masuk itu tinggal kalau saya diajak begini. Soalnya kalau saya tidak menggunakan bahasa mereka tak paham Pak. Kakek ini bahasa Jawa gak paham. Yuk, kakek ini soal masalah. Salah juga. Jadi alis itu punya kekuatan, apalagi suara. Dalam teori yang saya ciptakan, suara itu saya bagi menjadi 3. Satu, suara yang saya istilahkan vokal full, ini kayak begini, vokal full. Jangan melayani audiens begini, jangan melayani keluarga pasien begini. Jangan itu, apalagi karakter orang sini kayak apa? Bawa marah-marah. Terus yang di dalam jawabnya suaranya kencang, tapi dia pakai kalimat yang tidak marah. Saya tidak marah Pak. Menurut kita semua marah tidak marah. Walaupun di dalam hatinya tidak marah, tapi dia salah vokal. Gitu, seandainya di main sinetron pasti sutradara bilang cut. Kenapa? Salah. Di sini kok tidak marah. Kenapa kau marah? Saya orang Makassar, kalian begini cara bicara. Lama-lama kita baru bunuh sama keluarga pasien. Iya, nah, ada salahnya. Suara yang kedua, contohnya seperti begini, disebut vokal 3/4 atau announcer voice atau natural voice. Kayak apa? Suara yang tidak ada masalah. Pak Ilham, apa kabar Bapak?
Baik Diki, tidak ada masalah. Baiklah, kawan-kawan, baik Diki. Kejadian orang ini depan. Apa yang baik? Jangan ketentuan, tolong. Betul tidak? Atau jadi juga datangi Pak Ilham dari polisi, body maco, wajah maco, lalu kita kasih suara yang salah. Suara yang ketiga adalah vokal persuasif, disebut dengan kinesthetic voice. Bagaimana bunyinya Pak Bos? Seperti berbisik. Apa kabar Pak? Banyak. Jangan. Begitupun pasien, hati-hati di dokter yang tidak belajar kalau vokal. Hati-hati. Apalagi periksa labnya orang, Anda tidak belajar ibu mimik, gagal ini pasiennya. Berapa unta? Begini. Kenapa dokter? Sesak di kurasa nafas. Berarti sampai salah dokternya. Karena di fakultas kedokteran tidak diajarkan. Coba belajar di sekolah aku, wajar kok. Dokter pagi-pagi turun dari mobil begini caranya. Kalau saya kalau dia lama maka saya pecah. Berkeluarga. Ada pasien masuk dari begini. Kenapa gitu? Keluar pasien, dia buka dokternya busuk lah. Udah, jangan ke dokter ini. Pak Karun kita ada dokter lain kan? Kita langsung giring. Pokoknya ada dokter sekarang, perawat bilang giring. Jangan takut, ini demi nama korps besar. Ya, ada macam-macam. Biar kau dokter ahli dan perawat wah. Cuman ya itu tadi, kita berbicara untuk urusan kesehatan, kita sendiri belum sehat. Kalau begitu Pak Bagus, kita mundur dulu. Selesaikan dulu sehat itu apa? Sehat itu ada 4 syarat. Tidak percaya? Buka undang-undang kesehatan. Mau lebih tinggi? Buka definisi sehat standar WHO. Apa yang mereka bilang? Fisik mungkin paling terakhir. Nah ini yang selama ini kita dahulukan. Pak saya periksa kesehatan, sudah mendarah, sudah itu duluan, tunggu dulu. Cek kesehatan yang pertama itu tanya ada mama. Saya presiden, berani mau ke gereja? Tidak, pakai sakit kok. Jangan bisa tulis sakit kok. Tidak mau ke gereja. Kau Islam saya Pak, berani juga? Tidak. Sembahyang tidak. Wah, sakitnya juga. Ini sakit keras juga. Masuk ICU. Infus gitu. Kenapa? Tak pasung saya. Tapi jangan si infus itu tangannya. Di mana? Di kepala itu. Supaya dia insaf. Itu namanya sehat yang disebut dengan spiritual. Makanya, tolong yang namanya dokter angkat tangan. Dokter angkat tangan. Kenapa sering sekali menang? Terima kasih. Di dalam fakultas kedokteran, Anda pasti pernah mendengar istilah spontaneous remission. Oke? Kalau gitu dokter bantu saya. Apa artinya? Tapi nggak masukin waktu saya ngajar. Apa itu spontaneous remission? Di dalam diri manusia ada satu kekuatan penyembuh yang itu bersumber daripada belief system. Pasien sudah jelas-jelas ada seperti tumor di perutnya, gitu? Sudah harus dioperasi, tapi dia percaya sama agamanya, dia berdoa, ya Tuhan. Pas kuliah operasi hilang itu barang. Itu namanya spontaneous remission. Stroke Pak, stroke. Tapi dia percaya oleh sesuatu. Makanya ada juga gunanya itu dukun.
walaupun palsu Pak. Loh, sebenarnya orang sembuh itu bukan cara dukunnya, karena kekuatan pikiran pasien. Makanya banyak dukun itu sebenarnya patologi nih. Tapi karena pasiennya dipercaya, ya, dikasih obat namanya tuh, kacau sekali tuh, saking kacau itu langsung dulu sekarang. Pulang, sembuh. Mungkin Bapak tidak percaya kan di Jakarta itu banyak pasien saya dokter. Kenapa? Setengah mati begini tidak bisa sembuh. Nah dia pergi di kamarnya juga dokter, dia bilang, saya juga bingung apa penyakit mereka. Diperiksa normal semua. Ini kalau dibawa ke dokter habis itu pasti miskin hilang. Miskin lagi. Saya kalau mau kaya uang nggak tahu selalu ini. Saya bikinkan jarum, saya bikin telur, saya kasih keluar, saya main sulap, saya tarik dari mana. Saya telur, ada penelitinya, semua kita buat. Itu orang yang seperti itu disebut manusia tekon dalam teori saya. Apa itu tekon? Orang yang kecepatan pikirannya itu trans tinggi sekali. Itu kalau saya bilang sakit kakimu itu, iya Pak, saya sakit sekarang. Kalau saya begini tak sakit, iya Pak, sakit Pak. Itu manusia tekon. Di antara sekian manusia banyak manusia tekon. Nah itu yang butuh sehat daripada spiritual juga. Pernah kita dapat pasien yang begini, dokter, saya mau pulang, bilang ibu ini bahaya nih penyakitnya baru pulang begini. Biar nih Pak, saya percaya sama Allah, saya sembuh. Biar nih dokter bilang tidak, ini ibu paling 2 minggu lagi. Tapi mau 2 hari lagi saya bisa pulang. Makanya kenapa orang kalau dekat lebaran pasien itu habis? Itu spontaneous remission. Nggak ada apa. Dokter, masa kita lebaran di rumah sakit? Kasih pulang Pak, pulang semua sih. Kenapa Pak yang bisa lebaran penuh lagi? Kenapa? Dibalikkan udah cowok tante, konmo, evaluasa, yang ngasih itu kan. Jadi Bapak Gus tidak boleh orang kambing, sebenarnya tidak boleh. Potong kedua, masa kambing lewat bahkan. Ya, jadi spiritual. Jadi sehat itu harus dia. Jadi kalau ada di sini petugas medis Kristen tidak pernah ke gereja, aduh Pak, ini harus segera dinasihati untuk disembuhkan. Kalau dia Islam tidak sholat, sembuhkan dia sakit ini. Orang yang seperti ini melayani Pak, walaupun ini obat sudah benar disuntik. Kalau yang nyuntik ini adalah orang kafir, maka jangan harap ada efek di tubuhnya yang tinggi. Ada orang kadang-kadang sedikit disuntik, sembuhnya banyak. Kita yang suntik itu berkah. Apalagi kalau Pak Karungkit mau datang di ruangan satu-satu suntik orang semua. Karena yang suntik kompleks. Tapi kalau tenaga honorer pada yang suntik, sedikit sekali suntik. Kenapa lama ini Pak? Kalau honorer yang suntik. Belum diganti, belum diganti. Udah gitu, nggak ikhlas gitu. Apalagi kalau bagus. Ini yang paling susah, paling susah kita ajak untuk kerjasama. Orang yang emosional, kita ingatkan begini dengan jangan senyum-senyum saya itu lama. Itu juga mau paling mati. Dan kalau masih mau datang di kantor ini kita butuh pelayanan prima, ya karena senyum itu mempercepat kerja dan kita susah capek. Orang yang senyum itu susah capek. Maka kenapa yang duluan kena stroke itu yang alisnya menyatu? Kenapa itu ibu habis kena tembok kan? Ternyata itu namanya blast on. Di sini on, di sini on. Jadi kalau dibaca on. Pakai lipstick, lama pakai lipstick di baju nih. Dikira kamu bibirnya bagus, tahunya setelah pakainya, dulu lagi gini bibirnya. Percuma kau pakai lipstick. Sekarang saya tanya ya, coba kita gambling dulu di sini. Menurut Bapak Ibu sekalian, mana yang paling enak dilihat? Ya,
Ini metafor. Satu, ya, atau A, ini B. Mana yang enak lihat? Jujur? Ikhlas? Awas kalau besok ada yang begini dulu. Ya. Kelihatan ini hanyalah disebut metafor, apalagi kata. Gitu. Jadi mohon maaf, kita kembali ke sini ya. Jadi sehat itu adalah sesuatu yang harus memenuhi standar fisik, tapi ini yang paling akhir. Kenapa? Ilmu psikolog, ada psikolog di sini? Ada psikolog? Nah, psikolog mengatakan apa? Lebih baik fisik sakit tapi jiwanya sehat daripada jiwanya sehat, fisiknya sehat, jiwanya sakit. Yang mana itu Pak Bagus? Itu minta saya bilang diri. Dikasih tahu, apakah itu motivasinya? Gak pentingnya. Dia mau bikin lagi dan berapa? Itu sakit. Apalagi dia tumpuk pekerjaannya, bukannya usum itu. Kalau dipanggil, itu bagus. Nah, kalau bilang Pak, kalau dipanggil pasti tambahin tugas. Iya Pak, ada apa Pak? Baik Pak, segera Pak. Iya baik. Mobil. Di depan komputer terus bukan bagus, jangan bukan buka dikerjakan. Apalagi kalau berteriak itu keluarga pasien. Stres itu saya nggak kenapa. Bagus. Saya kalau banyak kerjaan bisa gila saya rasa. Saya nggak kenapa, stres kan? Saya bilang apa itu stres? Gara-gara banyak dulu pekerjaan itu. Di sini berlebihan orang kerjaan. Saya bilang berlebihan apa? Sekarang saya tanya, perlu sampai cari pekerjaan. Dulu saya cari, saya Pak, nah Tuhan kasih mau banyak. Gile. Mestinya orang kalau dia sehat Pak, ya pekerjaannya banyak, bagus sekali itu. Itu bagus. Pak Tarun panggil lagi. Kerjaan. Tunggu pekerjaan kau semua, selesai. Itu nih orang ketika mati dijemput sama panitia surga. Kenapa dia suka sekali itu ada pekerjaan di rumah sakit? Hobi sekali, apalagi kemarin waktu pandemi dia paling suka itu. Makanya pandemi turun dia sedih. Kalau mereka begitu pandemi, oh sudah itu banyak kerjaan. Begitu sepinya, sedih saya. Ada kerjaan. Yang pertama apa? Mental. Nggak bisa kalau kita tidak perbaiki ini. Ini dulu harus sehat. Ini dulu harus sehat. Karena apa Pak? Walaupun fisik kita sakit, kalau kita punya mental, emosi, spiritual bagus, biar bekas kakinya dia ke kantor dia. Apa bukan betul? Lagi? Lagi loh. Begini loh tadi. Buka semua kayak gitu. Apalagi mau pensiun, banyak itu tuh. Mau pensiun kalau sakit. Di kantor sudah di paling terlambat datang. Cepat pulang. Bu, kenapa kita datang? Saya mau pensiun saya. Kerja di semua, saya ini lama kerja sini. Senyum. Baru bekerja, sebentar lagi di belakang. Mau dia kemana? Aku bekerja di sini. Kalau saya 3 berapa bulan pensiun, dan menguruskan.
Kenapa? Dia gagal jadi manusia. Jadi komunikasi efektif ini hanya bisa dikerjakan oleh orang yang berhasil jadi manusia. Jadi kalau kau ingin kuasai komunikasi efektif, jadi manusia. Ciri khasnya kita sudah jadi manusia, Pak Bagus. Kau melakukan tugas manusia yang kedua, yaitu memanusiakan manusia. Jadi kalau ada di sini dokter, dia lebih utamakan dididik untuk jadi manusia. Salah jadi dokter kok. Miring. Apalagi ada perawat yang tidak bisa patuh sama dokternya. Siapa teman-teman kita operasi sekarang? Dokter kayak mau bikin pengantin. Karena aku juga sakit mau bisa operasi. Tadi dia bilang terakhir ini nggak tambah lagi. Tapi itu saya rasa. Sekarang saya tanya, maukah Anda kerja di tempat ini tidak capek? Mau? Mau? Apa rumusnya supaya tidak capek? Tenang. Kalau tidak mau dimakan capek, kamu harus ikhlas. Orang yang ikhlas itu dia tidak lihat uang, tapi doa. Artinya sesuatu itu sudah terkirim kepada Allah, kepada Tuhan. Jangan apa-apa uang. Kenapa kurang? Karena ilmunya ini. Nah itu juga ulang. Apalagi kalau datang kantor agama yang diurus, pagi datang, saya kira itu dibikin kopi. Mana? Sampai dulu. Mana? Surat duha. Sampai di musola pada dikit. Nah, begitu sholat duha selesai, baru dia bangkit. Allahu Akbar. Waktu begitu cepat berlalu. Sholat duhur. Setelah sholat duhur, saya pikir-pikirnya, mana? Makan. Orang ini belum bikin makan. Capek gitu. Capek apa? Tidur. Habis makan saya pikir dia kerja. Ternyata ada di pojok rumah sakit. Apa bikin? Lebih bakal sehat. Selesai. Baru mulai kerja di mana? Mencari dokter ini, mencari mati. Besoknya mati kau. Sekalinya orang pulang semua. Dia mau kemana? Pulang. Jam berapa ini? Udah iya. Pulang sama saya. Waktu begitu cepat berlalu. Udah kerja. Jadi kembali lagi, komunikasi efektif itu apa? Kita harus pikirkan bahwa berkomunikasi yang efektif itu sekali lagi hanya bisa dilakukan oleh orang yang berilmu. Makanya kita akan masukkan pelan-pelan ilmunya. Tapi saya betulkan dulu satu hal yang paling penting. Karena tadi saya sudah katakan bahwa komunikasi itu adalah ekspresinya pikiran. Jadi ini pikiran ya, kita ekspresikan. Nah hasilnya itulah yang namanya komunikasi. Cuman pertanyaannya, apakah pikirannya sudah positif? Apakah cara dia mengekspresikan sudah punya skill? Kalau tidak, apa komunikasinya? Oke, sekarang kita kembalikan ya. Bisa nggak kita berkomunikasi kalau tidak punya ilmunya? Nah, akhirnya kita berantem, suami sama istri, bawahan sama atasan sama bawahan, karena sama-sama. Nah, sekarang apalagi yang lebih parah Pak Bagus di dalam komunikasi ekspresi itu adalah pikiran. Orang yang pikirannya buruk, ekspresinya buruk, komunikasinya buruk, selesai. Jadi kalau begitu Pak Bagus, ini kita perbaiki, makanya dibutuhkanlah yang namanya motivasi.
Ya, motivasi ini yang terpenting di dalam pikiran kita. Nah sekarang pertanyaan saya, bisakah kita dalam satu hari tidak berpikir? Tidak bisa, sudah ada ilmunya. Itulah yang masalah. Coba, di SD kita diajari berpikir? Tidak. SMP? Tidak. SMA? Tidak. Waktu kuliah diajari mikir? Enggak. Saya coba S2, tidak diajari mikir. Saya coba S3, tidak diajari mikir. Tapi ujungnya kita disuruh mikir. Akhirnya apa yang terjadi? Kita selamanya nyaris kita merasa kita itu sudah berpikir. Saya kasih contoh, katakanlah Pak Agus. Waktu kecil Pak Agus dipanggil sama ibu, Bapak Gus, sini lah. Nama, kalau itu mau masuk SD mana? Mulai kau belajar berpikir lah ya. Iya Pak. Begitu SMP, mana lagi lupa Agus ini? Agus, ini lah. Tahu tu nak SMP mau bikin kau. Begitu SMA, besar mau itu mana? SMA mau, bantu orang tua ini bikin kau. Sekalinya kuliah, begitu lagi bapak, duduk ke sini. Bapak ini tidak bisa dimarah. Besar mahasiswa, jadi tolong mami orang tua ini. Pikir lebih baik. Si kalinya Pak Agus menikah, ada anaknya, ada istri. Di depan anaknya, di depan istrinya, harus duduk sini. Kami sini duduk sini. Kau nak bawa mau? Ada istri. Tikin kau nak. Sekalinya nih, ibunya Pak Agus, kasihan sama Pak Agus. Panggil bapaknya, bapak kasih minum. Ini Pak, duduk sini. Nah, kalau kita berbicara bersama anak, ya, di depan istri, itu Pak. Akhirnya Pak Agus kerja di rumah sakit Bayangkara. Apa yang terjadi? Dari waktu pertama dimasukkan terus dipanggil sama kepala ya, kepala yang paling pertama apa namanya di situ? Ya, kepala unit. Pak Agus dipanggil kan? Harus panggil teman-teman masuk ruang saya. Siapa yang panggil? Kepala unit. Kau itu kerja di sini. Ya, tolong. Ingat tuh. Ingin kau. Kau kira rumah sakit nenekmu. Nah, pada bilang Pak Agus sama teman-temannya waktu keluar, dia bilang itu kepala unit berbicara kayak berpikir. Akhirnya kepala unit habis marah-marah. Di atas kepala unit sana. Kalau ke kepala unit bu ya, disuruh masuk ruangan saya. Di ruang kau, cepat. Apa dengan kau? Anda ini kepala unit dipilih sudah melewati pemeriksaan. Anda dianggap ini komunikasi efektif. Pikir kau. Kau kalau tidak suka, parah. Saya ini diomelin sama karaoke. Kau enak. Saya panas kulit saya. Betul. Begitu dia teriak-teriak. Pak, dipanggil di karaoke. Iya. Apa yang bilang karaoke? Anda ini perwira semua. Otaknya harus ya. Itu bantu saya. Jadi kapan kita mikir? Jadi apa itu berpikir? Berpikir itu adalah mengolah data untuk mementingkan tujuan bersama. Itu berpikir. Kan kita sudah dicanangkan sama Pak Karogi, kita harus komunikasi efektif, pelayanan kita tingkatkan. Mari kita sama-sama.
Jangan bilang, kau bikin kau. Ikaw bisa dipakai. Jadi tolong betulkan pikiran kita, kalau itu kita bisa ekspresikan kebaikan-kebaikan itu. Jadi sekarang tidak ada lagi mengeluh, tidak ada lagi capek, tidak ada lagi istirahat. Biar waktu istirahat. Begitu kita baru mau istirahat, baru mau makan, ada yang harus lurus, kita bilang apa? Terima kasih ya Tuhan, aku baru saja mau menyantap nafsuku, tapi Engkau perintahkan agar aku bermanfaat. Aku tahu pahala ini lebih besar daripada pahala biasa. Ku tinggalkan ini makanan. Mana yang mau diurus? Mana yang mau diurus? Kau lihat dia ini apa? Kau lihat dia apa? Makan ini. Kau lihat juga kita ini bertugas tapi butuh makan. Pesunti orang sesuka gara-gara makan. Oke, jadi yang pertama, kalau begitu Bapak Bos, bagaimana kita melakukan? Karena kita waktunya singkat sekali ya. Jadi saya hanya bisa bantu pertama, tolong kalau kita datangi pasien pelayanan, kita satu bahasa kita kayak gimana Bapak Bos? Bahasa smile. Ketahuilah banyak sekali keuntungan orang yang senyum. Jadi walaupun kita nanti besok di PT, gitu, di bus sampai senyum, pasti dia bilang, bu, tugas di rumah sakit. Kenapa kita tahu? Senyum tak. Langsung tapi begini. Tapi jangan diam, tidak ada artinya ini, tidak ada artinya. Dia berarti kalau ada gerakannya. Jadi mulai sekarang jangan biarkan ada petugas kita tidak melayani dengan hati. Bentuknya kayak apa? Jangan kamu terlalu. Kita bukan hotel. Kenapa hotel itu? Kenapa? Supaya orang masuk tentu, tidak ambil di kamar. Kita kalau meminta kamar penuh. Kita masuk sini, belum kamar. Jadi mulai sekarang gimana? Kita beri senyum, kasih kita punya hati. Berdoalah semoga di waktu kita harus beristirahat masih banyak orang yang butuh bantuan supaya pahala kita meningkat. Karena apa? Karena ekonomi kita punya lembur di jalan Allah. Karena yang lain itu kita sudah dibayar loh. Tundaan jabatan, gaji apa. Jadi kalau itu kita ambil, kita mati, tidak ada nih. Sama kaum itu orang Islam yang dia bangga dengan sholatnya. Sholat itu pahala yang paling kecil. Makanya disebut tiap agama. Sekarang saya tanya, mau rumah 8 hektar tiap semua? Oke, nggak boleh. Kita butuh tembok. Ya, yang Nasrani jangan kau bangga, cuma rajin ke gereja. Pulang kau ke gereja, bagaimana mau kamu? Termasuk yang pengurus. Nah, kadang-kadang saya survei itu Pak, saya juga pengurus MUI itu di DKI. Kadang-kadang saya melakukan riset. Orang yang ke masjid Pak, di kantor-kantor, itu biasanya wajah itu belum sembuh. Begini, Pak, ke masjid kau tahu tidak? Jangan bertanya. Saya maunya itu orang yang ke masjid, ke musola, supaya banyak orang sehat. Begini ya, belum mati ya, ke masjid. Jadi orang itu lagi, apa yang bikin orang itu ke masjid? Jangan disuruhnya, ikut temennya besok itu. Kita sama itu, ini dia begini. Belum kehilangan sendalnya itu. Begitu Tommy yang ke gereja, saya harapannya begitu. Begitu Tommy yang perwira-perwira, orang itu semakin naik kembangnya, mana-mana belum tajam. Kan saya selalu kalau di Polri itu saya bilang itu kembang-kembang itu kalau belum tajam harus banyak diasah Pak. Jadi kembang berubah dari lintang. Dan cepat itu Pak, Mama Sudi itu pertandingan yang tidak masuk ke asas. Tapi dia mengecil dulu Pak, jadi satu bintang. Nah biasanya kalau sudah satu, cepat sekali dua itu Pak. Asal rajin diasah. Nah mengasahnya gimana? Ya kita bersyukur dengan pangkat itu. Pangkat itu bukan untuk naik ke leher. Udah dapat pangkat. Kok salah dulu saya. Begini air lama kok. Di situ kok terbuka. Karena ada barang sehat.
Termasuk ada ekonomi sambil dengan Pak Bagus, saya pensiun main tinggal. Oke bagus ya. Dan tentu istrinya saya, Pak Bagus, kasihan Bapak. Sudah itulah. Apalagi saya masih ingat ya, dulu Wakapolda Aceh itu masih Polda semua. Wakapolda, dia belum berubah kan satu. Istrinya itu ngomong saya, Pak Bagus, terakhir nih Bapak, saya bilang mau bagus ya, pernah ada. Bapak itu tidak akan pernah pensiun sebelum bintang 2. Oh yang benar. Saya langsung ke istri, orang ikhlas begini. Dia telepon, Pak Bagus harus berangkat Aceh. Ada apa Bu? Ada pembunuhan lagi? Oh tidak. Bapak sekarang bintang 2 semuanya. Tapi jangan bilang saya Bu. Tapi yang minta-minta satu datang masuk ke saya minta 2. Saya bilang, kok ini saya. Jadi yang di Apple, yang di sekolah SPM, yang maksud saya kasih gitu nasi nih. Saya bilang kalau itu mau kerja susah naik. Tapi kalau itu kau lupakan gampang naik. Coba fokus pada itu lupakan, saya nggak mati naik. Saya nggak mati naik. Mohon maaf nih, bukan menggurui ya, tapi saya cerita tentang pikiran. Jadi Bapak Ibu sekalian pikiran. Jadi pelayanan kayak apa? Satu, tolong jaga alis. Setiap melayani jangan pakai tekuk-tekuk. Berbanyak. Jadi kalau kita ucapkan selamat pagi, main alis. Selamat pagi dulu. Tapi jangan kau begini sama laki-laki kalau perempuan. Apalagi kau begini sama laki-laki, Jadi kita minta selamat pagi. Dan kau begini. Ya, jadi berikan ini, kalau dia bukannya jangan tahu kita. Kadang-kadang itu orang polisi, kalau sudah terbiasa menjadi polisi, dia orang sipil, itu mau siap, kecuali kalau pimpinan, ini datang orang bertanya, Pak ada saya mau tanya, berarti ada bentak-bentak, bukan begitu, hati-hati orang yang seperti itu, ada seperti itu, jadi berikanlah kesejukan. Apa tuh? Apalagi yang pakai Bapak orang-orang sipilnya. Dia orang sipil tapi dia lebih lurus daripada yang polisi. Jam. Polisi orang sipil. Bagaimana? Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita niatkan. Lucunya kalau di sini bersih, keluar itu bersihnya diri. Jadi mulai sekarang, ayo mulai kita perhatikan. Caranya gimana Pak Bagus? Dengarkan orang yang datang. Kalau dia pakai vokal full, selamat pagi Bu. Oh selamat pagi. Ya. Kalau dia pakai suara seperempat, Bu, selamat pagi. Oh selamat pagi. Jangan kita gara-gara kita ini sudah menjadi latih militer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Pagi. Tanya baik-baik, bentar-bentar rumah sakit polisi tembak mas kalian deh ya itu kadang-kadang kita lupa kita ini pelayanan masyarakat mana kita pakaian polisi kita berikan terbaik pelayanan itu Tommy kenapa sekarang mohon maaf ya pernah kalian dulu itu simbolnya polisi tahun berapa itu masih ada kumis karena dulu itu namanya Wibawa itu pakai kumis, makanya Kapolri dia itu Anton Sujarwo kalau minum kopi pada dasar ini bersih betul. Setelah itu ada begini karena kumisnya Pak Anton itu idolaku semua, tapi semakin kesini tidak ada kumisnya itu karena kopi Nescafe dia minum. Kalau Pak Karungkit ya kadang-kadang halus, kadang-kadang kasar, makanya kumis tipis hiasan wajah tampan Karungkit gitu. Karena kumisnya rapi ya itu kumis dalam visual. Nah, kalau begitu Pak Bagus, bagaimana kita melayani dengan baik? Perhatikan baik-baik orang yang dengarkan suaranya. Oh dia suara seperempat, pakai seperempat. Dan tahu kita bilang, saya bisa kesan begitu, gelek-gelek. Ya boleh, kau digaji oleh negara untuk melayani rakyat ini. Mana main kau gelek-gelek, latihan mau saja. Semua yang gelek-gelek,
itu kalau diulang-ulang mati rasa. Masa lupa? Ada lagi capek digele-gele nggak mereka. Karena orang itu kan hidup harus makrifat. Tapi kalau waktunya tiba ya, jadi main lewat. Berubah dia begini, ke sini kan. Jadi bagaimana selanjutnya? Satu, ada yang disebut dengan condong ke depan. Ini penghargaan, tapi jangan pemilu juga. Ada apa, Bu? Jangan lagi begitu, Pak. Santai lagi. Naik lagi. Baru di pelatihan pas sampah bagus. Saya dengar di luar. Jadi pertama itu, Bu, kalau orangnya agak-agak pakai suara seperempat, harus kita menggunakan kebiringan kepala sedikit. Selamat pagi, Bu. Kita jawabnya selamat pagi, tapi miringkan sedikit kepala. Dia suka sekali. Selamat pagi, dia suka itu. Tapi jangan kasih miring kepala. Kalau dia datang pakai suara full. Selamat pagi, Bu. Jangan selamat pagi. Jangan. Jangan bilang apa? Ya, kita selamat pagi. Gitu. Ada yang bisa dibantu seperti itu. Jadi pelayanan terima harus memahami tipologi manusia. Manusia itu ya seandainya waktu kita panjang, saya bongkarkan gitu. Jadi kita bisa lihat, oh ini kalau dia jalan pasien, oh pasiennya ini visual. Kalau dia visual, dokter harus main visual. Selamat pagi, Bu. Ya Allah, Ibu baru 2 hari ini, tapi kayaknya sudah sembuh nih. Sudah ini, iya Pak Dokter ya. Mana-mana itu benar penyakitnya meninggal gitu. Tapi gara-gara bahasanya itu bergairah. Betul sembuh. Tapi jangan kita tahu, biasanya kalau begini ini buat 3 hari. Mati. Ya, jadi tolong. Ini kalau ada dokter visit di ruangan itu apa? Asisten-asisten ingatkan itu. Nah kadang-kadang dokternya bagus muka dokter-dokter koas. Karena memang ada hukum setengah di olah kehidupan manusia. Ya saya bocorkan sedikit ya supaya kita tidak melayani dengan setengah. Apa itu hukum setengah? Hukum setengah itu kayak gini. Ya kalau misalnya yang pernah mempelajari psikoanalisis ada teorinya Freud, ya Sigmund Freud. Tapi saya tidak mengarahkan ke sana. Saya cuma mau menyampaikan bahwa dalam hidup ini ada 3 alam. Ada 3 alam. Alam bisa, alam tidak bisa, dan alam hampir bisa. Ini yang saya kategorikan alam setengah. Ada apa Pak bagus dengan alam setengah? Setelah saya riset, ini alam dihinggapi syaitan. Kalau Anda tidak mau kesetanan, tolong jangan hidup di alam setengah. Kayak apa itu alam setengahnya Pak Bagus? Saya kasih contoh ya. Kalau di sini gelap, di sini terang, sini apa? Remang-remang. Itu setan. Makanya tempat kumpulnya setan itu dibuat remang-remang. Nggak ada di diskotik itu terang benderang itu nggak ada. Atau gelap sampai orang begini jalan itu nggak ada. Kalau di sini bodoh, sini pintar, sini apa? Ini nih namanya sotoy. Tidak ikut pernah pelatihan komunikasi, ngotongi komunikasi. Jadi sambar Nabila. Lihat ini bangsa, tidak pernah belajar ilmu media, pergi beli media. Apa ada tulis? Semua tidak penting ada tulis, keluar di hoax. Ada lagi marah-marah, saya begini Pak Ilham, saya protes, kenapa? Harus saya baca hoax itu. Tahu nih hoax kopi baca, yang tolong. Itu rumus media, mestinya orang yang marah itu ditangkap. Kenapa? Saya ini hoax Pak. Kau sudah tahu hoax, kenapa kau tersinggung? Kau yang ditangkap, berisik. Ini sekarang sudah eranya hoax. Kita harus siap menghadapi hoax. Jadi yang marah tangkap, jangan yang bikin. Kasihan itu setengah mati, itu orang bikin itu kreatif itu bikin hoax itu. Kembali, kita lanjutkan. Terus Bapak Gus, kalau di sini kering, sini basah, lembab. Jangan bikin rumah sakit ini lembab. Makanya saya heran kenapa banyak perawat dan dokter-dokter pakai pelembab. Wajahnya bisa, kesehatan. Silakan Anda cari semua yang alam setengah, di situ ada setannya. Di sini miskin, sini kaya, sini apa?
Iya. Kalau di sini office boy, di sini karuntik, di sini siapa? Sini karuntik, sini office boy, sini siapa? Pasti itu jabatan yang banyak setannya. Biasanya begini tuh. Begitu lihat kok, ada. Kenapa? Kenapa? Karena orang yang ada di dalam setengah itu bingung menghadapi kenyataan jabatan. Dia mau begini, jabatannya ada. Dia mau begini, ada pakar mungkin. Jadi betul. Makanya saya selalu bilang kalau orang S1 jarang kesetanan, Pak. Orang S3 jarang kesetanan. Yang kasihan itu yang S2. Makanya selesaikan kuliah. Betul tidak? Betul. Makanya dokter-dokter umum itu orang yang sudah pasrah itu, ya sudah nih. Enggak kesetanan itu. Yang kasihan itu di sini. Makanya tolong, kalau kita melakukan pelayanan setengah hati, apa yang terjadi? Setengah-setengah jadi dokter, setengah-setengah jadi perawat, termasuk setengah-setengah jadi tukang parkir. Cuma bilang terus. Apalagi di Makassar ini, tukang parkir pakai suprit dan saya nggak tahu apa artinya. Prit. Ini maju, stop atau jalan terus? Saya nggak tahu. Pokoknya kasih bunyi. Prit. Begitu. Kena di tembok, prit. Kena di tembok ini. Ya, mana lagi Pak Bagus? Oke, sudah tadi ilmu ini kan, ilmu leher. Berikutnya, kalau berkomunikasi, tolong tangan dipakai. Ya, pelayanan itu tangan dipakai. Termasuk public speaking, ya, perwira-perwira, kalau sudah memimpin rapat, kalau tangannya dipakai. Nah, kadang-kadang ada orang kalau bicara bukan ngomong, tidak pakai tangannya. Bapak sekalian yang selalu kenapa gitu Pak? Baru-baru operasi. Ada juga pimpinan kalau dia pidato, saya hidung namanya apa ya? Selamat pagi semuanya. Saya memulai rapat hari ini dengan membahas tentang hidung namanya apa kan? Ya. Jadi nanti kalau ada pimpinan gitu setengah hati, sabar sudah ikut seminar. Nah, hidung. Ada lagi, itu mah tidak guna dipegang. Ada dilarang bukan hidup. Ada juga kalau yang bicara, nah kunci tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman saudara? Yang sebelah kanan baik gitu. Kiri, semua baik, semua baik. Saya datang ke sini. Ada juga kalau mimpin rapat semua nak gosok. Hari ini saya akan menyampaikan tentang sebagaimana yang telah kita sampaikan kemarin tentang lupa diri ya, itu menggosok. Jadi tolong ini kontrol dalam pelayanan, tidak boleh ibu. Kenapa ibu? Boleh. Saya berkali-kali lihat pelayanan seperti itu Pak, dia tidak sadar. Gitu loh. Kadang-kadang pulpennya ditaruh di sini. Ada mana resepnya kan? Jangan ambil ya. Besok udah gini, habis waktunya. Busuknya mukanya, gigi pulpen. Kata-katanya juga tidak enak. Kasih komplain gitu. Kenapa kalau saya apotek mami bicara kan ini? Ada yang undang orang farmasi. Ya, tangan. Jadi tangan bagaimana? Usahakan tangan dibuka. Pelayanan prima itu kita tidak sembunyi tangan. Ya, gitu. Apalagi kalau ada yang datang marah-marah. Dan kita tinggalkan semua. Kenapa ibu? Ibu, sebentar. Saya namaku Erni. Saya bantu ibu. Semua orang pasti kalau dilayani salah pasti marah-marah. Dalam ada Erni. Turun itu dia. Kenapa ditambah naik? Nah, kita pergi semua. Bagusnya kalau baku kode, bagus, tapi untuk keburukan. Ya, oke. Berikutnya bagaimana dengan kaki nggak bagus? Kalau ada orang, karena kita ini semi di militer, memang apa-apa itu rapat. Tapi ketahuilah, simbol kaki rapat itu simbol tertutup. Makanya kenapa dalam militer itu, ya,
Kenapa ditutup Pak? Menutup diri, dan kurang orang sudah begini. Nah, saya ini faktor. Betul? Islam boleh kalau begini. Ayo kan! Siapkan dulu. Baik, itu. Jadi suara sudah dapat, mata sudah dapat, alis jangan lagi digunting, jangan lagi dicukur. Biarkan saja dia. Apalagi tinggi na tambah bulu matanya, bingung saya. Ada ahli fisiologis ini. Nah, kenapa bulu mata itu ada yang panjang, ada yang pendek? Saya tahu. Itu karena ditentukan tebal tipisnya kelopak mata. Jadi kalau tebal di kelopak mata, pasti bulu tak panjang itu. Tapi kalau sampai bulu mata tak pendek, pasti tipis gitu. Nah dia ini sudah pendek, pina tambahin ya. Banyak sekali kulitnya tipis. Jadi kalau ikut di pelatihan begini, apa namanya? Mungkin tidak nonton bagaimana Pak. Kalau hujan begini, begitu kamu pelayanan setengah maju, ada apa Bu? Ya. Apalagi giginya datang, kita pasang karat. Setengah waktu mau makan. Ada apa Bu? Mau macam-macam gigi. Baik, saatnya kita diskusi dengan pertanyaan. Saya takut apa yang saya menukan ini ada yang kurang. Apakah ada hal yang ingin sekali Anda tanyakan? Silakan dari luar. Ada yang di front office? Oh iya silakan Pak. Nama dan nomor sepatu. Siapa tahu saya ada duit, saya bikin sekali. Silakan Bu. Sekalian profesinya Bu ya di sini apa? Biar saya tahu. Kas? Oh saya kira kas negara. Kas Mawati. Silakan. Saya perawat. Perawat. Iya. Yang ingin saya tanyakan. Yang ingin saya tanyakan. Oh pakai mic biar teman-teman lihat. Lain kali komunikasi efektif ganti hukum minta. Dan ada salah. Jangan ditiupkan di gambar, langsung dipakai. Kalau tidak bunyi pasti ada yang mati. Itu saja. Kalau tidak tiup. Ada yang hukum, bukan komunikasi efektif. Tanpa lagi alat. Langsung dipakai. Kalau tidak bunyi kasih tahu soalnya. Ya kita latihan lagi. Kita latihan bawah sedikit. Langsung dipakai. Coba. Baik, terima kasih Pak. Iya. Ingin bertanya, Saya ingin. Jadi ini kayak itu gimana? Ya. bagaimana menghadapi keluarga pasien Apa itu keluarga pasien? keluarga pasien Iya. atau pasien yang dalam kondisi marah. Dalam kondisi marah. Oke. Ibu sendirian sih. Ibu sendirian waktu itu. Atau rame-rame. Rame-rame. Asal sama nih kalau kita. Kalau dulu kita tuh sama gitu. Ya. Bagaimana menghadapi ketika dia marah? Ya. Hal yang utama yang harus kita pikirkan adalah tidak ada orang yang marah tanpa ada semua. Maka sebagai pelayan yang baik jangan hadir menantang kemarahan. Bu, mohon maaf ya, jangan kita teriak. Nggak boleh. Biar kita bukan yang salah. Jangan dimana sama saya Bu, bukan saya, itu temanku. Nggak boleh. Walaupun itu teman kita ikut bersalah karena seragam kita sama. Jadi gimana? Bu, sebentar, saya tahu, saya bisa memahami di keluarga. Saya nama Asmawati siap untuk membantu agar itu tuntas. Tapi saya tolong Bu ya, doakan juga saya manusia. Saya berusaha atas nama rumah sakit melayani Ibu. Saya tahu ini ada yang salah, ya. Tolong sabar, saya segera urus selesai. Kita tidak, sebentar Bu ya, tinggal. Tiga yang lain sudah gitu. Cari sama dokter. Ini dokter itu lucu. Dah ada ini keluarga lewat. Itu tadi saya ngomong. Cari boleh habis ngomong itu. Jadi tolong semua petugas di sini demi komunikasi efektif apapun yang kau janjikan kepada seseorang isi di buku. Kalau bisa kita punya buku pegangan harian. Jadi kita tulis ada yang minta ini. Kita dia apa nih? Apa sebenarnya tadi? Bukan itu. Oh ada tadi malam-malam. Oh iya Nadine, ada tadi itu yang tanya begini Nadine. Selesai.
Kita tidak, sore kita lupa. Itu keluarganya menunggu di bawah. Siapa yang salah? Karena kita terlalu banyak layanan, jadi kita harus punya buku kontrol. Setiap detik kita catat. Lewat, ketemu lagi dengan ya katakanlah kepala apa. Dek, nanti kalau sampaikannya begini. Baik Pak, jangan sampai catat. Itu orang profesional. Matimu dicatat sama Allah. Kalau tidak kau melupakan. Ya. Terus bagaimana lagi Bapak Bos? Perhatikan baik-baik, orang yang marah itu ya selalu menunjukkan kekuatannya. Dia tidak berani marah kalau dia tidak punya kekuatan. Ya, maka hormatlah kepada kekuatannya. Jangan kita angkat kekuatan baru. Oh, kau bilang tadi ada keluarga tentara, saya juga. Di mana tentara disuruh datang? Ternyata pas datang dia tunjuk, bagus bukan nggak jadi. Ya Ibu Gasman, jadi itu rumusnya, jangan ikut terpancing. Karena kita orang sehat, dia orang sakit. Kalau kita terpancing, kita sama-sama sakit. Gitu. Jadi banyak orang begitu kan, begitu dikatai anjing laut, kok bagi. Ternyata sama-sama di paling mana? Kamu kok dibagi? Itu tidak boleh terjadi. Jangan sampai kita simpan mereka. Ingat, kita di sisi yang kuat. Ya. Jangan tindas mereka yang lagi sedang berada dalam kondisi sedih atau harus dirawat. Pasti bisa. Jangan bilang, saya capek om, mau masuk surga. Iya, layani capek. Ya. Terima kasih Bunda Kasma, luar biasa berani. Ada lagi? Siap? Oh siap, Pak Agus. Siap. Belum datang ke Pak Agus. Jangan dulu Pak Agus. Tapi Pak, saya ingin pertanyakan masalah pemanggilan pasien mana lebih efektif? Saya tidak memanggil pasien nama langsung atau ada detailnya atau apa? Ya. Jadi begini, ada kesalahan kita menanggapi detail kayak lo minta di MC. Kita membaca itu bilang, kayak itu bilang perguruan tinggi. Nah ini saya tidak lagi kuliah. Nama lengkap, tuh bagus lah ini lucu. Jangan dibaca semua, itu masih ada 8 mesti di rumah saya belum pasang. Tapi untuk baca itu, bagus lah ini bingung. Tapi baca kayak bagus, saya kasih yang bagus posisi juga. Ya, sebut bagus lah ini. Saya lebih populer dipanggil Om Bagus. Kenapa Om Bagus? Kita memang kuat. Coba saya tante-tante, pagi kata bagus. Terus bagaimana teknik pemanggilan? Kadang-kadang pemanggilan itu juga tidak sadar kita terlalu capek kita ucapkan pakai suara prima. Ya. Jadi kalau ada gelapnya terus sampaikan saja. Nah, tapi kalau misalnya karena ini lembaga Polri, kalau ada pangkatnya baca sebentar ada teknik. Ya, begitu. Nah, kadang-kadang juga ada MC disuruh panggil, ya tak? Tidak dididik dulu, semua atas nama ikut sanksi, atas nama, kenapa atas namanya mau panggil jago atasnya. Ibu sanksi nomor, kadang-kadang kalau 2 kali panggil, ibu sanksi. Apa begitu? Tetap ibu sanksi, kasih jarak. Kadang-kadang kalau ini ibu sanksi, namanya orang sakit dipanggil. Ibu sanksi, oh saya minat di anak kata di mama. Ibu sanksi itu saya ibu deh, sakit. Ibu sanksi, kasih jeda, gitu. Ibu sanksi, sebentar ibu sanksi lupa, bilang. Jadi dan suara kita juga harus indah terdengar. Ya, berikutnya ibu sanksi, ibu sanksi datang, pakai suara 3/4. Sama Tommy kita kok memotivasi. Saya ini lama memotivasi orang lewat radio, lewat televisi. Ketika ada perusahaan pengen jualan, misalnya saya jualan obat M150 bisa, saya bilang M150 bisa. Ada yang beli? Ada yang begini, ada yang 150 setengah.
Tapi ini kenapa? M150 bisa. Orang bilang, bila gimana sakit kepala, pinbol aja. Orang bilang, masa. Bila Anda pilek, demam, sakit kepala, minumlah Votrek. Orang bilang. Karena itu menurut kerjaan. Ekspor 244 dengan sensitif obat batuk tanpa kantor. Ini pekerjaan dulu ya. Pernah kita dengar suara gini, diangkat dari novel Agatha Christie, seorang makhluk jadi-jadian. Dapatkah dia hidup di hutan belantara? Saksikan Jumat malam di layar SCTV. Kita suara gitu. Nah, ketemu mungkin orang ya. Tidak ada kenal suara tadi kemana-mana. Tapi ini ngomong banyak apa? Muslim lebih terpercaya. Pak Bagus kurang sedikit lagi macuan lagi. Muslim lebih terpercaya. Oke. Ini sepak bola. Ini sepak bola. Begitu. Daripada penyanyi banyak orang lagu nyanyi begini. Apalagi tadi ibu saksi, begini gimana? Pindah buka pindahan. Kita panggil obat-obat. Oke, jadi sekali lagi suaranya yang sabar, terus juga terus termasuk tadi juga MC-nya ya. Saya tadi ingatkan karena saya lama ngajarin MC. Itu namanya pembukaan itu dan dibaca itu bukan acara. Acara pertama adalah pembukaan. Pembukaan apa? Baru juga nanti acara pertama pembukaan yang baru kita laksanakan. Apa pembukaan? Pembukaan itu kalau misalnya begini, pembukaan pekan olahraga, pembukaan. Pembukaan itu tugasnya MC bukan acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini sore hari, tepatnya di hari apa ini? Senin tanggal 25 Oktober 2001 bertempat di aula dilaksanakan seminar ini. Mengawali acara ini, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Contohnya suara seperti itu. Acara tentang pembukaan yang sedang kita laksanakan dan nanti penutup, nanti saya lupa. Mereka kepada Pak Karukit saya persilakan. Siapa kok? Saya itu tidak ada dalam ilmu protokoler, yang ada kami persilakan. Wakilnya saya persilakan. Kepada Pak Karukit saya ucapkan terima kasih. Siapa kok? Kenapa kau yang ucapkan terima kasih? Nah itu banyak tidak paham. Tapi bagaimana? Tidak sekolah langsung disuruh dikasih gelar MC. Nah MC itu master, sekolah PS2 orang belum master. Kalau itu S1 belum bisa selesai master. Ini lah saya komunikasi efektif. Ya, ada lagi? Ada lagi? Oh ibu, silakan. Ibu, silakan. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Bagus. Iya. Saya Bagus. Saya ingin bercerita sedikit. Mau kita latihan? Sini latihan kan kamu kasih efektif. Tidak apa-apa. Kita harus berusaha. Tak apa-apa kan kita darurat. Tapi nggak apa-apa, darurat. Iya, silakan. Jadi ini Pak, saya pernah melihat beberapa kejadian. Tuh kan, Maaf ini dok, mudah-mudahan tidak ada. Tapi dok, Tapi dok. pertama usahakan kita sekarang menormalkan kita punya otak bicara. Kita ini terlalu berpatokan kepada jadi seakan-akan dan jarang otak. Kalau kita bilang jadi begini, jadi banyak sekali itu otak.
berhenti, boleh dibunyikan di dalam hati dong. Biar 1000 kali. Ya, kita latihan ya. Nanti tolong kalau dia bunyi kita bilang tek. Ya. 3, 2, 1, action. Saya mau bercerita sedikit. Mudah-mudahan dari dokter yang seperti itu di sini, insya Allah. Jadi saya pernah menemukan ada pasien yang bertanya ke dokternya, tapi dokternya sepertinya orangnya agak pasif atau kurang ngomong. Ya. Jadi sebagai pasien, kadang-kadang kita ingin mengetahui apa yang terjadi dengan diri kita, tapi terkadang dokternya, oh iya, nggak apa-apa. Ini gimana dok? Oh nggak apa-apa sih. Terus ini apa? Oh nggak apa-apa sih. Jawabannya hanya satu, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu akan sembuh. Itu beberapa hari itu sembuh. Tapi sebagai pasien kan pasti kita butuh jawaban yang menenangkan. Kira-kira komunikasi efektif yang bagaimana yang harus dilakukan agar dokternya bisa lebih sedikit Dan sedikit, harus banyak. Kalau sedikit setengah malam kita kan mulai pelan-pelan. Jadi tidak boleh berulang sedikit, harus banyak. supaya dokternya itu bisa juga sedikit lebih agresif dalam menjawab pertanyaan pasien. Terima kasih. Tidak ada cara lain. Ada kan pelatihan komunikasi efektif untuk dokter. Bagaimana caranya? Udah, bakal kita telan. Itu bagus paling suka bukan satu kota aja, Makassar. Kalau bilang, oh kita tidak Makassar, ada gempa kayak itu, kata kampung. Jadi gini, walaupun kita tidak harus datang, boleh kita diskusi pakai Zoom untuk khususnya dokter-dokter saya siap bantu tanpa harus dibayar dan dipikir. Mau kita latihan mungkin untuk yang baik. Yang paling utama adalah satu, dokternya harus sehat dulu. Tadi saya sudah sampaikan. Apa itu sehat Pak Bagus? Jangan bilang capek kayak ini sudah rumah sakit ketiga itu berhenti jadi dokter. Karena memang dokter itu kerjanya begitu. Tapi kalau dokternya saya sakit, capek, dokternya dulu harus diinfus baru pasiennya. Karena apa? Saya harus ingatkan ya, pasien itu ada 3 tipe. Ada pasien yang visual, ada pasien yang auditori, ada pasien yang kinestetik. Yang kinestetik itu kayak apa? Suaranya bagus sekali. Dokter, saya tak apa kan? Hati-hati gitu. Jangan kasih dokter-dokter yang tidak dibunuh terus ngemut itu. Masa? Bagus kan pertanyaannya kayak gitu. Ini harus kita sadar. Tapi ada pasien yang visual, memang orangnya wise. Nah kalau dokter visual kan, nah pasien yang visual didatangi oleh dokter yang kinestetik, itu sudah tidak ketemu. Karena manusia menyukai manusia yang lain yang sama dengan dirinya. Jadi orang visual cocok sama visual, orang yang pendiam sama pendiam. Lihat di rumah sakit, ini belajar di sana. Kenapa aku Pak cocok sama sama ini? Jadi kalau di sini Pak, ada dokter yang jalannya cepat, pasti dicocok sama dokter dan pasien dan perawat yang jalannya cepat. Kalau dokternya jalannya pelan, pasti perawatnya kasih yang pelan. Tapi nak kerja untuk kerja, lama tiba di luar. Memang begitu Pak. Ingat dulu zaman kita SMA, ingat waktu kita SMA. Ya, ingat teman kita yang gila basket kumpul sama siapa? Sama yang gila basket. Yang gila basket berbaris sama siapa? Dia. Yang tutup buku sama siapa? Sama tutup buku. Yang gila motor-motor, begitu di parkiran motor, bunyikan, matikan. Kenal diganti di balik kan? Sampai orang Jepang itu mencapek, aku bisa di motor, kau udah ilmu, kau udah diganti semua. Bingung itu sih dari Jepang. Betul tidak? Yang mendiam kumpul sama siapa? Mendiam. Jadi begitu yang duluan bukan siapa? Biar kerok habis diikuti kutu. Yang terakhir yang pendiam, yang disuruh bantah 5 menit. Gitu. Begitu diikuti jalan. Kalau di kelas itu tidak ada yang sama dengan dia, maka dia cari di kelas sebelah sesamanya pendiam. Dan kalau dia ketemu, kita pikir dia tidak ngobrol, dia pakai bahasa lisan.
sampai di kantin butet kemarin itu. Dia ngobrol itu Bu, tapi dia tidak mampu dengar. Jadi pasien-pasien kita itu ada seperti itu, dan dokter-dokter kita juga ada seperti itu. Jadi sebaiknya dokter itu adalah motivator. Dia masuk ruangan, dia baca, bagus ibu nanti saya bilang apa? Dia bagus, sembuh ibu, bagus, normal semua. Jadi ada bahasa yang enak didengarkan oleh mereka. Tapi jangan coba-coba motivasinya berlebihan. Orang yang mati mau sembuh, orang yang mati mau sembuh. Seperti itu, ya. Sebaiknya seperti itu. Jadi hati-hati ketika mendapatkan keluarga yang cerdas. Ini bahaya. Dok, ini saya dengar ini LDR-nya terlalu tinggi. Dia tahu LDR ya. Kalau sudah dia kode-kode begitu, biasa apa? Biasanya keluarganya banyak yang sotoy. Ingat, Allah kasih kita pandemi. Karena melatih tenaga medis seluruh dunia untuk mulai sama-sama bingung bagaimana caranya mengatasi. Tapi karena kita fight, kita ikhlas, tuntas juga. Tapi lihatlah bangsa ini, semua orang jago. COVID, obatnya bukan itu. Ini salah kok, COVID itu benar-benar kok. Saya jadi hati-hati, mohon maaf saya bocorkan misteri yang Tuhan beri kepada manusia. Saya beri nama dalam teori saya segi 4 sunatullah, mekanisme Tuhan. Ini 1, 2, 3, 4. Ini tentang COVID ya. Boleh dia pakai untuk urusan lain. Nanti jangan heran, ada orang patuh banget dan dia itu sehat dan sembuh. Anda akan lihat masker lapis 3. Di mana tuh? Sama orang berapa ada dan dia sehat, tidak kena. Tapi jangan heran ya, ada orang patuhnya luar biasa. Apa yang terjadi? Kena. Betul? Betul? Saya heran apa bagus. Semua saya pakai. Saya ini bisa pakai Tommy. Kadang-kadang di mas saya pakai. Masker belum istri keberatan. Mas, jangan. Pulang tak di rumah itu, dan sumpah anak saya pertama, siap-siap di rumah kalau saya pulang. Nah, fogging, ini fogging sama anak saya. Memang saya biar fogging itu, terus saya masuk. Apa mandi? Dan panas, wah. Saya cepat keluar, apa? Waktunya pasang lagi. Anak saya. Apa ini? Kena. Akhirnya anak saya berkata, Bapak bisa kena banget. Kan Bapak sudah pinjam ya, itu Allah tak bisa kok. Nanti hati-hati, Anda akan ketemu manusia ketiga, tidak patuh, tidak kenal. Jangan bercakap, jangan berjumur, loh. Udah garing itu. Itu konspirasi. Tidak ada itu PKI dan PKI. Dari mulutnya kok, kenapa? Itu tidak benar. Itulah kebesaran Tuhan. Dia menguji kita supaya jangan COVID di kanak-kanak ini. Namanya PKK. Kita ini ada yang juga melepas Tommy maskernya. Masa ini tidak pasti. Tidak patuh. Mati. Jadi cuma Tuhan mau pesan kita di pelayanan kesehatan, bukan orang yang bisa memanjangkan umur. Ingat baik-baik, bukan orang yang bisa membuat orang hidup. Tugas kita cuma satu, di rumah sakit Bayangkara kita berikhtiar memberikan pelayanan terbaik yang mampu kita berikan, dan kita doakan pasien-pasien kita untuk berada pada ketenangan. Apabila dia mati dia tenang, apabila dia hidup dia tenang.
Itu yang prinsip. Percuma dia hidup kalau tidak tenang. Hidup tapi potek-potek orang semua keluarganya terus tuh. Dan tidak apa-apa dia mati, tapi mati dia. Saya terima kasih dokter sudah periksa ibu saya. Saya senang sekali di sini. Kalau saya gantikan ibu saya di sini. Ibu saya sudah meninggal, saya pasien itu. Biar saya selalu dekat dengan dokter. Begitu. Baik, begitu dokter. Ada lagi? Hati-hati yang gelisah. Aman? Oh, silakan dulu. Perawat, dokter atau tidak? Izin, terima kasih Om Bagus. Siap. Saya mau menanyakan tentang kata-kata, apakah Bapak paham sampai di sini? Apakah itu kata-kata apa bisa menyinggung pasien atau Menyinggung sekali. Menyinggung sekali. lalu menjelaskan panjang? Terus Pak, kedua izin, bagaimana cara berkomunikasi pada pasien yang sedang dalam kesakitan? Sedangkan kami bidan sering sekali memberikan nasihat supaya misalnya tidak berbuat agar baik untuk ibu. Ya. Seperti itu. Terima Terima kasih. kasih. Jadi di dalam psikologi komunikasi kita harus paham ada istilah saya yang disebut dengan hypno-communication. Apa itu hypno-communication? Adalah komunikasi yang bisa menciptakan kondisi hipnotik. Saya kasih contoh. Orang mau disuntik, orang sudah siap. Kita bilang apa? Maaf ya Bu, agak sakit sedikit. Maaf aku bilang sedikit, kalau kau sudah ucapkan kata sakit mengambil salah. Bu, ditahan ya. Jangan, kenapa kau ngetanteng tahan? Salah kok. Ini bahaya nih kata-kata. Kenapa otak ini langsung dia merespon kata dan jauh lebih cepat daripada kekuatan kerja obat. Kadang-kadang obatnya belum bereaksi, ya kan hormon sudah bekerja karena salah pikir. Hati-hati dokter kalau bicara. Ya. Jangan buang sampah sembarang tempat. Dia bilang banyak sampah itu. Bilang jangan. Nah orang itu kalau dibilang jangan pasti mengucapkan kata yang salah. Jangan terlambat. Pasti terlambat ya. Ingat waktu kita kecil Pak Bapak kita bilang apa? Ingat di rumahnya Om, jangan berkelahi, jangan lari-lari, jangan manja-manja. Itu nggak sih mikir. Begitu sampai di sana Bapak kita bilang apa? Dia bilang, apa tadi Bapak bilang? Jangan nak. Itu minta aja. Dan pacaran sama dia, jangan. Itu minta aja, dia kawin sama dia. Satu, berhenti bilang kata jangan, karena kata jangan itu selalu mengucapkan kata yang selanjutnya tidak diharapkan. Jangan takut. Takut kalau jangan takut. Paham? Ya. Karena apa? Ada di antara pasien kita yang otaknya otak tekon. Apa itu otak tekon Pak Bagus? Adalah otak yang punya kecepatan tinggi untuk trans. Tidak percaya? Tolong posisikan tangan Anda semua begini. Semua begini. Kunci kuat. Yang Muslim baca Al-Fatihah, yang non-Muslim, ya kan, baca doa yang paling sering Anda baca. Kunci sambil Anda baca doa. Kunci sambil Anda baca doa. Sampai merah baru tangan. Baca Anda doa. Oke? Setelah Anda baca, tiup. Bagi yang otaknya tekon, saya kasih tahu memang, bagi yang otaknya tekon tidak bisa lepas, terkunci tahu. Sampai pagi nggak bisa lepas, itu tekon. Nggak bisa lepas, terkunci. Nah, kita lihat siapa yang tekon. Nah, kawin. Aman. Baik, berarti rusak otaknya semua. Karena bukan tekon. Karena hanya tekon yang bisa terkunci. Jadi aman. Tapi kenapa kalau tidak tekon Pak Bagus? Tidak bisa usul. Kalau dia bukan tekon. Kalau dia sholat,
Begitu dia baca, pikirannya kemana? Karena bukan tekon. Tapi kalau dia tekon, dia di mana? Salah ngomong dokternya, salah itu. Ya, jadi di sini bahaya kan tekon kayak apa? Kalau itu tes pertama ya, tes pertama. Tes kedua, posisikan tangan Anda yang kanan begini. Jangan Anda tahu efektif dan komunikasi kayak apa. Yang kiri begini. Oke, sudah? Silakan Anda tutup mata Anda sendiri, tutup. Oke. Usahakan Anda jangan tidak dia kayak suruh-suruh. Oke, dan konsentrasi pada tangan kiri sekarang. Konsentrasi kita latihan fokus. Konsentrasi pada tangan kiri. Itu kan ketiga. Bayangkan ada batu bata di tangan kiri kita. Mudah-mudahan kita berhasil. 1, 2, 3. Rasakan tangan kiri kita sekarang berat. Jangan buka mata. Rasakan semakin berat, semakin kalau belum istighfar kalau Anda muslim. Kalau sudah nih, katakan alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Nah, kalau Anda sudah rasakan itu batu bata, berarti otak Anda ini bagus. Kalau mana nggak ada, baik istighfar lagi. Oke, sekarang fokus lagi pada tangan kiri. Saya tambahkan batu batanya yang menjadi 2. 1, 2, 3. Rasakan semakin berat, semakin berat, semakin berat. Kalau Anda rasakan sudah berat, katakan hamdalah dalam hati. Bagi Anda yang non-muslim, katakan puji Tuhan. Sekarang konsentrasi pada tangan kanan. Tangan kanan, konsentrasi pada tangan kanan. Sekarang bayangkan Anda pegang tali yang besar. Bukan tali yang besar itu, dan ternyata tali itu terhubung dengan balon gas yang besar di udara. Dan mulai tangan Anda tertarik pelan-pelan ke atas. Dan semakin Anda tahan, semakin dia menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Tapi itu kan ketiga, balon gas itu bertambah kekuatannya. Dia bisa mengangkat 10 orang dewasa ke udara langsung. 1. 2. 3. Rasakan semakin terbang. Dan bagi Anda yang merasakan balon gas itu, saatnya sekarang jatuhkan batu bata yang ada di tangan kiri Anda. Pegang kedua tangan Anda pada tali itu sekarang juga. Dan perintahkan tali itu bersama balon itu terbang tinggi. Sekarang juga perintahkan terbang tinggi. Bagi Anda yang sudah merasakan balon, terbanglah tinggi sesuka Anda. Dan Anda bisa mengarahkan dia ke kiri dan ke kanan. Tapi bagi Anda yang tidak merasakan apa-apa, Anda boleh buka mata Anda dan turunkan tangan Anda. Tapi bagi Anda yang merasakan balon, terbanglah tinggi. Nah, terus terbang tinggi. Nah, teman-teman sekalian, teman-teman kita ini yang sekarang terbang, ini adalah otak terbaik di rumah sakit ini. Lihatlah mereka itu pasti bukan manusia biasa. Dia akan rasakan tuh semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi, semakin nyaman, semakin nyaman, semakin nyaman. Terus, nah inilah saudara-saudara kita yang hatinya bersih, yang gampang diberitahu, tapi jangan masukkan kata-kata salah. Oke. Sekarang rasakan orang yang terbang biasanya pinggangnya geli. Dia rasakan geli sebentar lagi. Saking gelinya dia goyang-goyang. Dia bagi orang yang terbang dia goyang-goyang. Ada geli-geli pinggang. Baik, sudah hafal orangnya? Nah, ini tolong jangan diberi kata-kata yang baik. Yang terbang sekarang silakan Anda turun dan perintahkan balon gas Anda untuk tiba. Nah, alhamdulillah. Nah, orang-orang seperti itu, nah itu perlu ya asik terbang, jangan ya asik terbang. Mungkin dia lagi cari jodoh. Baik, jadi tipe orang-orang seperti itu yang merasakan terbang itu jangan dikasih kata-kata negatif karena otaknya cepat sekali. Makanya tolong, ya saya beri Anda oleh-oleh yang terakhir.
Bagaimana caranya saya tidak berucap kondisi yang mendatangkan hipnotik? Satu, jangan sembarang ngomong. Ya, karena ngomong ini kalau ditambah dengan kepercayaan, dia menjadi doa. Ya, saya ulangi lagi, ngomong ditambah kepercayaan, dia jadi doa. Nah, alam semesta ini akan mengerjakan. Contoh, kita bilang, saya setengah mati saya. Tunggu ngomong, tidak lagi stroke. Itu setengah mati. Capek deh. Teori kedua, omongan ditambah ulang-ulang itu memerintahkan alam semesta. Tidak percaya? Coba tidak itu lagu itu kadang-kadang kita nyanyi, kita tidak resapi, tapi ada orang yang resapi. Orang menyanyi tidak meresapi bisa berefek. Tidak percaya? Pernah dengar lagunya, lihatlah tanda merah di pipi, bekas jambak tanganmu. Siapa pengen? Apa yang terjadi dalam rumah tangannya? Anda tahu nggak siapa suaminya? Juara karate, Willy Dosan tuh aktor karate, juara karate. Istri dia menyanyi, lihatlah tanda tiba di tahunnya. Masuklah dalam pos kota. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku cerai. Dan tadi apa yang terjadi? Tidak. Lelaki buaya darat, buset. Siapa yang nyanyi? Ya, oke. Siapa busetnya? Akhirnya yang satu sudah tidak tahan sama buaya darat, yang satunya tinggal. Dibikinkan lagu baru, judulnya Teman Tapi Mesra. Sekarang saya mau tanya sama Pak Kalutu, kalau teman mesra apa yang terjadi? Lahirlah sebuah, awalnya tidak diakui, ujung-ujungnya ya itu kan teman tapi mesra. Jadi tolong di kantor ini juga jangan ada yang tarik-tarikan. Soalnya enggak saya sama Pak Andi, saya anggap di orang tua aku sendiri. Saya sama Pak Ilham, CS. Dari dalam agama itu CS. Dalam agama bersentuhan bukan muhrim, dosa. Ini tidak, cantik. Semua orang di rumah sakit dan bukan. Sudah ditonton perawat cewek, ada lagi dokter satu ini. Dia tidak marah, dia cuma bapak nakal ini nakal. Besoknya dia bilang bapak suami udah nakal. Memang dia yang dimintai nakal. Ya, jadi minta tolong jangan ada yang gitu-gitu di kantor, rusak kita pelayanan di sini. Jadi apa itu? Lagu keberapa tadi? Kenapa di Solo tidak pernah bebas banjir? Bagaimana lagu ini? Ayo meluap sampai jauh. Kalau yang enaknya nyanyi yang Solo, tolong, dua kemeja. Betul tidak? Kenapa Jakarta bingung dikasih gubernur Ahok? Kalian tahu? Karena orang Jakarta sekian tahun mau nyahok lo, dikasih Pak Ahok baru mampus lo. Loh, Tuhan itu tidak buat sesuatu dengan kebetulan. Mulutmu. Kenapa Jakarta itu tidak pernah bebas banjir? Siapa dulu yang menyanyi sambil berekspresi? Jakarta kebanjiran. Gak pernah biar Sutioso, Mutioso, Siokoyoso sampai ada. Kalau kau tidak ganti lagunya cepat. PMS dulu menyanyi apa? Jakarta kebanjiran. Bogor kan itu. Di Bogor, angin. Rubuh itu pohon terus di Bogor itu. Selalu itu. Gara-gara satunya, mati Tommy lagi.
Susah nih kan? Dulu Olga Saputra meninggal gara-gara periksa lagunya. Baru dia pakai teknologi suara yang paling tinggi daya sihirnya. Yang mana itu? Masih ingat? Full, medium, tadi 3/4 sama 1/4. Mana yang paling kuat daya sihirnya? Mana? Yang paling bawah. Jangan dipakai suara 1/4 setiap hari. Kita siksa orang itu. Baik-baik sehat. Di rumah sakit perawatnya seperti itu semua suaranya. Mati pasien lemas. Bagaimana Olga Saputra nyanyi? Hancur-hancur hati. Hatinya hancur. Hati. Loh, itu bukan kebetulan, ini riset saya. Makanya termasuk di rumah sakit ini tidak boleh pasang stiker-stiker sebelum dipikirkan di ACC sampai terukir. Jangan sampai kita pikir holo-holoi. Daerah bebas asap rokok. Ada Pak bagus di luar begini. Mau baca stiker itu susah baca ini kalau saya minum rokok. Kenapa? Kan bebas. Bebas asap rokok. Bebas. Kecuali bilang daerah tidak bebas. Mati lagi. Kenapa tak bebas? Sama tuh di rumah daerah bebas banjir. Begitu banjir kamu komplain. Apa kita bilang kamu? Daerah bebas banjir bu. Kenapa paling bebas banjir kamu? Kan bebas tuh. Saya tidak bilang. Makanya saya jadi motivator masuk di Kementerian Keuangan sampai ke menteri saya bilang cabut ini. Masa ada tulisan daerah bebas korupsi? Iyalah bebas. Saya bertahun-tahun Pak jadi motivator di Direktorat Jenderal Pajak keliling Indonesia, kasih ingat mereka cabut ini, cabut salah ini, termasuk BNN daerah bebas narkoba. Saya bilang bagaimana kita bisa bilang saya ini duta bebas narkoba? Dibilang bebas itu salah. Sekarang duta bersih narkoba. Kita bebas narkoba. Apa yang jadi? Bebas baik. Oke. Nah, bebas ini Pak. Salah dari bahasa ini yang kayak bagus ini ada otak. Ya, otak ini bekerja sesuai apa yang didengar. Gitu. Setuju? Nah, itu yang bisa saya sampaikan waktu sekalian. Mohon maaf lahir batin. Saya tahu Anda juga sudah mulai di dalam hati ada menghubungi jam berapa selesai. Karena wajahnya sudah anakku saya. Atau masih ada yang ditanyakan? Supaya kita tidak putus hubungan, silakan catat nomor handphone saya 0812 9860 949. Atau kalau Anda senang dengan cara saya bertutur, Anda pengen dengar, boleh buka YouTube. Itu bagus, Wahyu Official. Di sana banyak hal yang Anda pengen, pilih sendiri video yang Anda pengen tonton. Tentu saja. Bagus, saya mau nanya sesuatu boleh? Boleh. Kirim ke saya, tapi kalau panjang saya biasanya tidak ketik ya. Saya jawab pakai suara. Saya kirim. Tapi jangan diminta SMS sekarang dibahas. Karena kadang-kadang saya tidak pegang. Demikian saudara-saudaraku semua yang kami hormati Pak Mungkin dan para perwira di rumah sakit ini, mohon maaf kalau cara saya mengucapkan sesuatu yang menyinggung perasaan dan niat saya sama sekali kecuali untuk meringankan apa besar yang ada. Tutup dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap semangat.